Mau lanjut nonton tayangan RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV di mana saja? Caranya gampang. Scan QR Code di pojok kanan bawah layar kaca RCTI, MNC TV, GTV, atau iNews TV. Terus minumnya gimana nih? Masukin sini. Nih. Sini. Ya udah nih. Mulutnya Kanjeng Mami, yang sakit kan Kanjeng Mami bukan saya. Prikitiu. Dokter, Gimana? Saya udah bisa masuk kamar pasien? bisa sih, cuman ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebelum dokter masuk ke kamar. Apa itu? Kanjeng Mami itu orangnya aneh. Aneh gimana? Kanjeng Mami itu kalau lagi sakit pengennya dibentak-bentak dengan suara keras. Kata Kanjeng Mami sih, kalau sudah dibentak-bentak dengan keras, jantungnya akan berdebar-debar, berpacu, darahnya pun akan mengalir deras. Nah, kalau sudah mengalir deras begitu, kata Kanjeng Mami sih, badannya akan sehat dan bugar, begitu. Bener-bener aneh ya? Iya, Tapi nyambung juga sih sebenarnya. makanya nanti kalau Bu Dokter sudah masuk ke kamar, jangan sungkan-sungkan. Suaranya yang kencang, yang lantang, bila perlu maki-maki, nggak apa-apa. Daripada dia sakit, nggak sembuh-sembuh gimana? Oh, gitu ya? Iya, Bu Dokter. Oke deh. Bagaimana? Bu Dokter sudah siap? Siap! Bu Dokter, yang dikagetin bukan saya, Kanjeng Mami. Maaf, cuma sekedar pemanasan aja. Kaget pemanasan, emang sepak bola apa? Tarik napasnya! Tarik yang panjang! Tahan! Sudah berapa lama merasa nggak enak badan? 1 tahun? Oh, 1 bulan? Jawab dong! 1 bulan apa 1 minggu? Sorry. Nah, gitu dong! Sini, Bu. Ternyata balas dendam gua berhasil sekarang. Berhasil? Ya, lu tadi denger kan? Kanjeng Mami dibentak-bentak sama Bu Dokter. Dengar sih. Itu tandanya balas dendam sudah dimulai. Oh, Biar Kanjeng Mami ngerasain bagaimana dibentak-bentak. oh jadi Dokter Rosa itu punya dendam sama Kanjeng Mami? Kataku setengah kagak ngerti-ngerti sih lu. Bu Dokter sudah selesai? Saya mau ambil obat dulu di mobil. Bagaimana Bu Dokter reaksi Kanjeng Mami waktu dibentak-bentak? Kanjeng Mami itu sarap kali ya. Masa aku bentak-bentak, dia diem aja nggak ada perlawanan sama sekali. Itu baru salah satu keanehan beliau, Dokter. Baru pertama kali saya menemukan pasien seaneh ini. Padahal penyakitnya biasa-biasa aja, cuma gejala flu. Tapi kenapa ya pengobatannya pakai dibentak-bentak segala? Masih banyak lagi dokter keanehan Kanjeng Mami. Dia itu kalau lagi sakit, giginya diperintah-perintah. Oh ya? Ayo, makan ini. Ayo silakan. Begitu. Kanjeng Mami juga suka telur mata sapi. Itu bukan keanehan, Kutil. Oh iya, itu bukan keanehannya Kanjeng Mami, tapi keanehannya sapi. Iya, itu keanehan lu. Sule! Ya, Kanjeng Mami manggil saya. Ya, saya nggak mau lagi diperiksa sama dokter sarap itu. Hati saya sakit dibentak-bentak sama dia. Suruh dia pulang, cari dokter yang lain. Wah, sayang Kanjeng Mami. Kalau Kanjeng Mami cari dokter yang lain. Karena saya tadi udah ngobrol tentang penyakit Kanjeng Mami. Dan yang bisa menyembuhkan adalah cuman dokter Rosa, Kanjeng Mami. Emangnya sebenarnya penyakit saya apa? Mohon maaf, Kanjeng Mami. Ini adalah rahasia saya dengan dokter, Kanjeng Mami. Kamu ngomong nggak? Atau kamu saya bikin TPP-nya? Hah? Nggak pilih? Mau jadi TPP-nya atau masih tetap mau kerja di sini? Ya, daripada saya dipecat, walaupun saya berat untuk mengatakannya, saya akan mengatakannya, Kanjeng Mami. Sebetulnya Kanjeng Mami itu mengidap penyakit baru yang dinamakan penyakit gelotinus, Kanjeng Mami. Hah? Penyakit apa itu gelotinus? Gelotinus itu kalau nggak salah saya pernah baca di buku Tatang Sutarma, itu semacam tetanus, Kanjeng Mami. Cuman gelotinus itu hanya menyerang hati dan apelah. Dan itu akan mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 5 hari, Kanjeng Mami. Berarti
saya akan mati dong. Tenang Kanjeng Mami, tenang, tenang. Dokter Rosa lagi mengambil obatnya Kanjeng Mami. Siapa tahu obat itu bisa menunda kematian Kanjeng Mami. Alah, bisa menunda kek atau enggak kek. Saya kan tetap akan mati dalam waktu 5 hari. Begitu kira-kira Kanjeng Mami. Oh my God, I'm gonna die, man. Saya bakalan mati. Yes, I know. Kanjeng Mami, maaf. Kalau menangis dengan air mata yang keluar banyak, saya harap kacamatanya dibuka, Kanjeng Mami. Emangnya kenapa, Sule? Kayak ikan julung-julung. Saat yang tepat di tempat yang tepat, ya kan? Kalau tidur di sini kan langsung rebakan badan, langsung mager maber, wah, nyenyak langsung. Assalamualaikum. Salam. Pak RT itu datang di saat yang nggak tepat. Oh, kok begitu sih, Mur? Lah iya, harusnya Pak RT itu datang ketika saya lagi nggak mau tidur. Oh, jadi saya salah. Ya iya. Oke, kalau begitu, Bor. Jadi sekarang Makmur yang datang ke rumah saya. Lo kok gitu? Biar saya tidak ketemu Makmur di sini. Ribet. Nesu, marah, udah tua loh kamu tuh. Nggak boleh marah, makin jelek nanti. Ah, sudah. Ada apa, ada apa? Sudah ada. Lagi ngurusin Kanjeng Mami. Oh, si Sule bisa bikin Kanjeng Mami jadi kurus. Siapa yang bilang? Kamu yang bilang tadi, Mur. Katanya si Sule lagi ngurusin Kanjeng Mami. Artinya si Sule bisa bikin kurus Kanjeng Mami. Pak RT. Apa? Pak RT itu dulu sekolahnya nyampe mana ya? Nanya soal sekolah. Ya sampai sekolah. Masa sampai jalan? Ya, susah ngomong sama Pak RT. Iya, heran Pak RT juga. Dulu itu, Mur, saya waktu kecil susah ngomong. Sekarang sudah tua, orang lain yang susah ngomong sama saya. Hebat kan? Bring kan? Silakan dong. Tuh kan mantap. Silakan. Mantap, silakan. Mur, saya ada yang nantangin. Sekarang lagi nunggu di rumah. Nantangin Pak RT buat berantem. Main catur. Oh, saya pikir nantangin Pak RT berantem. Enggak lah. Makanya, Mur, saya mau pinjem papan caturnya si Sule. Loh, kan Pak RT punya papan catur sendiri. Makmur gak tahu. Itu yang nantangin. Tidak percaya pakai papan caturnya saya. Loh, memangnya kenapa? Dia takut papan catur punya saya berpihak kepada saya. Makanya saya mau pinjem papan catur si Sule. Biar netral. Iya. Tapi emangnya Pak RT itu yakin kalau papan catur miliknya Sule itu tidak berpihak sama dia? Loh, Makmur pernah lihat papan catur si Sule berpihak kepada orang lain? Kalau hal itu saya belum pernah lihat. Tapi kalau RT stres, saya sedang melihat dengan mata kepala saya sendiri. Salah ketep. Nggak saya, Pak. Oh, iya. Kajian tuh, iya. Salah kata. Wow. What are you doing, Kanjeng Mami? Kenapa diremuk-remuk obat ini? Jangan dong. Buat apa juga minum obat? Toh kata dokter saya akan mati dalam waktu 5 hari. Wah, dokter gimana sih? Masa rahasia soal kematian dibongkar depan pasien? Itu nggak boleh. Namanya itu melanggar kode etik. Kode etik. Ya, maksudnya itu. Udah, Kanjeng Mami, pungutin aja. Siapa tahu setelah minum obat ini Kanjeng Mami mendapatkan mukjizat. Mukjizat? Iya. Menurut buku Tatang Sutarma, mukjizat itu akan datang kapanpun dan dimanapun, termasuk melalui obat ini. Tapi obatnya udah remuk tuh. Harus tetap diminum, Kanjeng Mami. Siapa tahu dengan remuknya obat ini akan timbul suatu kemukjizatan. Ayo dipungutin. Diminum. Habis benar nasibku ini. Udah mau mati aja kok pakai suruh mengutin obat. Terus minumnya gimana nih? Masukin sini. Nih. Sini. Ya udah nih. Mulutnya Kanjeng Mami, yang sakit kan Kanjeng Mami bukan saya.
baunya gini? Wangi. Wangi. Ah, yang bener Kanjeng Mami. Iya. Masa sih Kanjeng Mami? Iya, kok wangi? Ya kan wangi? Ya, ini obatnya masih utuh Kanjeng Mami. Loh, lah terus yang tadi saya injek-injek itu apa? Wah, ini kapur barus Kanjeng Mami. Hah? Barus kapur? Kapur barus. Namanya juga panik ah. Iya. Kapur barus dimakan. Sule! Pak RT, tadi kan saya sudah bilang kalau Sule itu lagi sibuk ngurusin Kanjeng Mami yang lagi sakit. Ya jadi aku nggak tahu Sule naruh papan caturnya di mana. Wah, gimana ya Mur ya? Sule repot. Ya nantangin sudah di rumah. Sule repotnya sampai kapan sih Mur? Ya sampai Kanjeng Mami sembuh. Wah, Mur itu bisa berhari-hari. Bagaimana kalau saya diizinkan untuk ketemu Kanjeng Mami? Lu untuk apa? Saya mau bilang Mur, kalau bisa sakitnya dipending dulu. Pak RT ini gimana sih, kayak SMS saja pakai pending segala. Ini soal penyakit Pak RT, bukan soal SMS ataupun rapat RW. Nah, ini juga bukan soal penyakit, Mur. Ini soal main catur. Pegang belum? Jadi Sule, nanti kamu bilang sama Tio, sama Hana, sama seluruh keluarga besar saya. Kalau saya mau dikuburnya, nggak mau di tempat biasa, harus di kuburan yang elit. Oh, kuburan elit. Iya, saya paham. Udah gitu, ketika jenazah saya keluar dari rumah, itu harus dibawa naik mobil limosin. Nggak boleh mobil ambulans. Terus nanti ada susunan iring-iringan ya. Kamu catat. Nggak ada bukunya. Ya udah kamu hafalin. Iring-iringan yang paling depan itu marching band. Di belakangnya itu parade artis. Di belakangnya lagi. Itu anak-anak pakai baju veteran. Enggak. Kayak karnaval 17 Agustusan meninggal gitu aja. Pokoknya harus yang mewah. Nggak mau yang biasa aja. Sabar dulu Kanjeng Mami. Nih, saya kasih tahu Kanjeng Mami. Tetangga saya dulu pernah mengidap penyakit seperti Kanjeng Mami, gelotinus. Tapi dia bisa sembuh Kanjeng Mami. Nggak sampai mati. Oh ya? Gimana caranya? Dia hanya lari-lari mengelilingi kolam renang 10 kali. Sembuh. Hah? Hanya lari keliling kolam renang? Iya. Menurut buku... Tatang Sutarma. Bukan. Yuyun Yuningsih. Siapa tuh? Itu istrinya Tatang Sutarma. Kebetulan Tatang Sutarma sekarang lagi ada di luar kota. Ngeles aja kayak bajai. Beneran nih Kanjeng Mami. Menurut buku itu dijelaskan bahwa uap air kolam renang itu tersedot oleh matahari. Yang akibatnya dari situ muncullah yang namanya violet. Itu yang akan menyembuhkan segala penyakit apapun. Violet itu apa? Itu sejenis energi Kanjeng Mami yang mengandung energi-energi positif. Dan itu akan menyembuhkan segala penyakit. Oh iya. Iya. Pokoknya saya sekarang mau lari keliling kolam renang. Tar dulu Kanjeng Mami. Kita harus minta pendapat dulu dari dokter. Ngapain tanya pendapat dokter? Karena pendapatan dokter itu lebih besar daripada pendapatan saya. Itu. Oh, bentar. Oke deh kalau gitu. Yaudah thanks ya. Dok, saya mau minta pendapat nih. Kanjeng Mami minta diizinin untuk ngelilingin kolam renang. Terus dia ngomong kalau tidak diizinin dia mau bunuh diri. Wah gawat. Kalau gitu biarin aja dia lari mengeliling kolam renang. Kata teman saya yang dokter jiwa tadi, selama keanehannya bisa membantu untuk proses penyembuhan dan tidak berbahaya, biasa aja dilakukan. Ya udah kalau gitu dokter aja yang ngomong langsung sama Kanjeng Mami. Saya udah nggak kuat, capek ngadepin dia. Ngomongnya udah ngaco. Ngaco gimana? Masa saya dipanggil Pidi Aldino? Katanya, wah kamu tuh ganteng sekali. Terus masa saya harus nyium Dokter Rosa? Kan ngaco tuh. Itu bukan ngaco, Apaan dong? terkutuk. Hah, dokter. Dokter, saya mau lari keliling kolam renang.
Boleh ya? Boleh dong? Boleh kan? Cuma 10 kali kok. Ngiter. Ya, please. Bener juga kata Sule. Makin ngaco aja nih orang. Boleh dokter? Boleh ya? 10 kali. Iya. Tapi jangan sampai 10 kali ya. Nanti Kanjeng Mami kecapean. Oh, kalau saya nggak kuat kan sisanya bisa dokter lanjutin. Ya kan? Aduh, saya ini dokter, bukan marinir. Ayo Kanjeng Mami, baru juga 2 putaran. 3 putaran itu. Ya, biar ditambahin. Ayo semangat dong, semangat. Oke, kangen. Tangannya nggak ada. Nafasku tinggal seliter. Liter, emang minyak liter. Udah Kanjeng Mami, kalau capek mending istirahat aja dulu. Enggak, saya nggak mau berhenti. Saya belum capek, saya nggak mau mati. Sip, Kanjeng Mami. Kalau begitu, lari lagi. Ayo, silakan. Ready. Ready. Oke, si Ready berjalan kembali. Come on. Ini sulenya nih, ngomong aja Ayo. langsung sini. Ya, nah. Waduh, Kanjeng Mami. Oh, Mur. Kamu itu bohong. Kata kamu, Kangjeng Mami lagi sakit. Malahan Sule lagi merawat Kangjeng Mami yang lagi sakit. Mana buktinya? Tuh, Kangjeng Mami malah lari-larian. Bener Pak RT, tadi Kanjeng Mami yang bilang sendiri sama saya kalau dia itu lagi sakit. Ah, kamu bohong ah. Pada berisik sih. Ini ada yang lagi berobat. Berobat? Nafasku di mana? Tuh, Mur, cari napasnya, Mur. Le, kamu tuh kalau balas dendam ya jangan kebangetan gini dong. Kelewatan apaan sih lu ngomong kemana aja? Tenang aja, pokoknya nikmatin aja pertandingan ini. Hah? Siapa itu yang tawa? Bukan suara orang ketawa, suara HP. Maaf, handphone saya yang berbunyi. Halo? Iya, saya sendiri Dokter Rosa. Hah? Nggak ada gimana? Sekarang kan saya sedang bersama mertua Bapak. Apa? Mertua Bapak sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Lalu, wanita bomber ini siapa? Oh gitu? Yaudah, sebentar ya Pak. Maaf Kanjeng Mami, apa benar ini rumahnya Pak Sulistyo? Duh, menantu saya itu namanya Bramantio, bukan Sulistyo. Waduh, kalau gitu saya salah alamat dong. Aduh, maaf, dokter saya nggak tahu. Kirain dokter cari rumah Pak Tio yang ini. Kalau rumahnya Pak Sulistyo, tuh di seberang sana. Waduh, maaf sekali saya salah alamat. Gak apa-apa dokter, saya maafkan. Kalau gitu saya permisi ya. Mari. Tunggu dulu dokter. Ya, katanya Sule, hanya dokter yang bisa menyembuhkan penyakit gelotinus saya ini. Penyakit apa? Gelotinus. Saya malah baru dengar nama penyakit gelotinus itu. What? Katanya dokter yang bisa nyembuhin saya. Katanya umur saya tinggal 5 hari lagi. Dan katanya syaratnya dokter nyembuhin saya itu saya harus dibentak-bentak. Loh, kata Sule, Kanjeng Mami tuh kalau sakit maunya dibentak-bentak. What? Dan Sule juga bilang, Kanjeng Mami merasa mau mati dan saya harus mengiyakan. What? Duh, gimana sih? Ini Sule, ini biang keladinya. Huh? Sule mana? Sudah lari Kanjeng Mami. Kenapa kamu nggak ikut lari? Hah? Kok jadi saya yang disalahin? Sekarang kamu lari keliling kolam renang. Hah? Cepat! Ayo, Mur, ayo, Mur. Pak RT juga. Pak RT juga. Saya harus lari? Iya, Pak RT yang bikin dokter ini nyasar sampai di sini. Lari! Iya. Cepat keliling! Ayo lari. Ayo, Cepat lari! dulu. Dokter juga, ya. Nggak pakai alasan-alasan. Sekalian kalian bertiga lari. Iya, tapi kan Apa nggak ada tapi-tapian? Capek. Mau saya ceburin ke kolam renang atau mau lari? lari. Cepat lari! Lari. Lari. Huh. Makan mie campur tempe bacem. Minum di gelas isinya selek. Kanjeng Mami mau macem-macem. Awas, ada Sule.